Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat para narasumber pada podcast Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudarsono, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kita kembali lagi pembicaraan kita masalah kesehatan. Bincang-bincang merupakan lanjutan pembicaraan kita sebelumnya, di mana pada saat ini kita akan berbicara terkait dengan masalah mengenal diabetes mellitus atau kencing manis. Narasumber kita pada siang hari ini adalah Ketua dan Staf KSM Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudarsono dan Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Baik, kami akan perkenalkan. Yang pertama adalah Profesor Dr. Andi Makbul Aman, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Dr. Husaini Umar, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Selamat siang, Dok. Siang. Di dalam pembicaraan penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, ini merupakan hal yang sangat menarik. Oleh karena penyakit ini merupakan penyakit yang membutuhkan biaya yang perawatan yang sangat mahal, namun tidak tersembuhkan, menjadi beban ekonomi bagi keluarga, perusahaan, dan pemerintah. Dikatakan bahwa lebih dari 5,7% dari penduduk Indonesia usia 40 tahun ke atas menderita diabetes. Kenaikan populasi ini tentu akan meningkatkan pula biaya kesehatan. Dan sebanyak 350 juta orang di seluruh dunia menginap diabetes. Pada tahun 2004 dikatakan sekitar 3-4 juta yang meninggal karena kadar gula darah yang tinggi. Lebih dari 80% kematian akibat penyakit diabetes mellitus terjadi di negara dengan tingkat penghasilan menengah dan rendah. Dan oleh WHO memperkirakan jumlah kematian akibat DM akan meningkat 2 kali lipat selama periode 2005 sampai dengan 2030. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan masuk ke pertanyaan kepada Prof. Makbul dulu. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa di masyarakat kita kadang-kadang mereka tidak tahu kalau dia itu kencing manis atau diabetes mellitus. Oleh sebab itu muncul pertanyaan, apa sih itu penyakit diabetes mellitus, Prof? Diabetes mellitus kalau dulu disebut kencing manis, tapi sekarang sebetulnya istilah kencing manis itu sudah tidak boleh kita gunakan lagi. Kenapa? Karena sekarang banyak penyebab kencingnya orang manis seperti infeksi, bahkan ada obat-obat untuk diabetes untuk menurunkan kadar gula darah dengan mengeluarkan gulanya melalui kencing sehingga tidak boleh digunakan. Jadi yang betul istilah diabetes mellitus itu adalah meningkatnya kadar gula dalam darah untuk jangka waktu yang lama. Ya. Sehingga menyebabkan glukosa darah yang tinggal di dalam darah itu merusak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Itu saya kira. Kemudian yang kedua, sering juga muncul pertanyaan di poliklinik, siapa sih yang cenderung menderita diabetes mellitus? Jadi diabetes mellitus ini adalah penyakit yang pada dasarnya terutama tipe 2, nanti mungkin ada yang dijelaskan tipe-tipe diabetes, terutama itu kira-kira di negara maju pun 50% orang tidak tahu kalau dia diabetes. Karena sering tidak bergejala tanpa disadari oleh pasiennya, sehingga bahkan gejala diabetes itu jarang dijumpai. Sehingga yang paling penting kita tahu adalah siapa yang beresiko untuk diabetes. Yang beresiko diabetes tentu saja kita lihat, terutama mereka yang berat badannya lebih, kegemukan. Mereka yang ada riwayat keluarga penyakit diabetes. Riwayat keluarga maksudnya turunan tingkat pertama. Dari orang tuanya, dari kakeknya, saudaranya bapak, saudaranya ibu, saudara sendiri, mereka yang aktivitas fisiknya kurang atau gaya hidup lain yang pola makanannya yang terlalu berlebih, mereka yang tekanan darahnya tinggi, mereka yang mengalami gangguan metabolisme lemak seperti orang yang kolesterol tinggi, orang yang
apa itu trigliserida, lemak dalam darah tinggi, ya itu yang penting pada mereka seharusnya harus dilakukan screening atau pemeriksaan kadar glukosa darah. Jadi untuk mencari itu kita cari faktor resikonya, ya. Faktor resiko lain pada wanita yang pernah melahirkan anak lebih dari 4 kg, hati-hati, itu menjadi faktor resiko untuk menjadi diabetes di kemudian hari. Iya. Kemudian Prof tadi ada Prof katakan ada yang diabetes tipe 1. Ini bagaimana sih pengkelompokan daripada penyakit ini? Jadi yang sekarang itu kita pembagian yang sangat jelas adalah 4 tipe diabetes. Iya. Ya, tipe 1 diabetes itu pada umumnya terjadi pada anak-anak. Terjadi akibat kerusakan sel beta pankreas. Sebelum saya pembagi ini, apa sih sebetulnya kenapa gula dalam darah tinggi? Karena makanan yang kita makan diserap di usus, dimasukkan ke dalam pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh dalam bentuk gula. Gula itu menjadi sumber tenaga bagi tubuh kita. Cuma untuk masuknya gula dari pembuluh darah ke otot sebagai sumber tenaga itu membutuhkan namanya insulin. Insulin itu dihasilkan oleh pankreas. Nah, dari sini kita bisa membeda-bedakan apa itu tipe diabetes. Tipe 1 mereka yang sama sekali tidak ada insulinnya. Pankreasnya rusak sama sekali oleh karena proses autoimun. Sehingga untuk tetap hidup orang ini membutuhkan suntikan insulin dari luar. Pada umumnya terjadi pada anak-anak. Bayangkan seorang anak umur 1-2 tahun harus disuntik 4 kali minimal 1 hari. 1 bulan berapa kali? Ya, untuk tetap bertahan hidup. Sedangkan yang tipe kedua ini yang paling banyak ya ditemukan, yaitu tipe 2. Tipe 2 diabetes itu terjadi akibat gangguan kerja insulin. Jadi sebetulnya awalnya insulinnya cukup, tetapi kerjanya tidak baik, tetap tidak bisa memasukkan gula ke otot. Akibatnya gula tetap tinggal di dalam pembuluh darah. Ini yang paling banyak kena. Kira-kira 90-95% pasien diabetes itu adalah tipe 2. Perlu kita tahu bahwa diabetes ini adalah penyakit yang sudah sangat lama, kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi. Itu bisa kita lihat di Eber Papyrus di Mesir itu, kita lihat raja-raja Firaun itu umurnya 30 tahun meninggal, kira-kira itu. Tapi peningkatannya terjadi pada 30 atau 40 tahun terakhir, sejalan dengan peningkatan orang yang mengalami kegemukan. Tadi saya katakan risiko utama itu adalah mereka yang gemuk. Karena orang gemuk, kelebihan lemak. Lemak itu adalah organ yang paling resisten terhadap insulin. Gitu. Ya. Tipe ketiga adalah hanya ditemukan pada orang hamil, yaitu gestasional diabetes mellitus, yaitu pada orang yang pertama kali ditemukan pada saat hamil. Dan itu biasanya cukup jarang, tergantung juga ada faktor risikonya tersendiri. Yang keempat adalah tipe lainnya, akibat obat-obatan, akibat penyakit tertentu dan sebagainya. Iya. Kemudian ada satu hal pertanyaan juga, kapan seseorang dikatakan diabetes sebetulnya? Diabetes mellitus itu kan tadi sebetulnya kalau tipe 1 gulanya sangat tinggi, itu gejalanya khas. Banyak kencing, selalu haus, selalu lapar, ya, kemudian berat badan turun drastis, ya, itu perasaan lemah, mengantuk dan sebagainya. Tapi itu kalau kadar gula darah sangat tinggi. Masalahnya banyak orang diabetes itu gejalanya perlahan-lahan, terutama tipe 2. Itu perlangsungannya bisa 10-15 tahun yang akan datang sebelum terjadi diabetes. Sangat lambat, ya. Sehingga sering tidak disadari oleh pasiennya. Apa yang terjadi kalau sering tidak disadari oleh pasiennya? Maka akan banyak orang tidak mengetahui kalau dia diabetes. Oleh karena tadi itu
Semua pasti orang sebetulnya harus periksa gula darah. Cuma gula darah itu kan mahal. Ya, 25.000 satu kali pemeriksaan. Untuk menentukan diabetes itu minimal 2 kali pemeriksaan. Kemudian diulangi lagi 2 minggu yang akan datang. 50.000. Kalau penduduk kita 275 juta, berapa triliun? Hanya dilakukan pada orang yang beresiko. Ya. Nah, kapan saya katakan diabetes? Berdasarkan kadar gula darahnya. Apabila kadar gula darah itu lebih besar dari atau sama dengan 126, puasa. Ya, untuk 2 kali pemeriksaan berturut-turut. Jangan langsung menentukan dengan 1 kali pemeriksaan. Karena sekali orang menderita diabetes, seumur hidup dia diabetes. Ya, tidak ada diabetes yang sembuh. Nanti mungkin Dr. Husaini akan jelaskan sebentar. Diabetes itu tidak sembuh, tetapi yang kita lakukan adalah mengontrol untuk mencegah komplikasi, mengontrol gula darahnya. Ya, kalau pemeriksaan lain itu orang dikasih pembebanan glukosa, disuruh minum obat gula 75 gram. Kemudian kita ukur kemampuan tubuhnya mengatasi beban glukosa itu. Kalau kurang dari 140 berarti dia normal. Ya, kalau lebih dari 200 gula didapatkan itu namanya TTGO, tes toleransi gula oral. Kalau itu dialami maka lebih dari 200 maka diagnosis diabetes. Sekali lagi untuk minimal 2 kali pemeriksaan yang berbeda. Yang terbaru sekarang ini namanya kadar HbA1c. Ya, tapi HbA1c hanya dilakukan di rumah sakit besar, biasanya atas permintaan dokter. Ya, itu lebih akurat sebetulnya, tapi membutuhkan biaya yang lebih besar. Ya. Baik, yang terakhir Prof, mengenai tadi ada yang menarik dikatakan yang tipe 3 tadi, yaitu pada diabetes mellitus gestasi yang hamil. Kira-kira faktor risiko apa ini Prof? Apa faktor risikonya pada orang-orang yang diabetes mellitus yang gestasi? Nah, diabetes mellitus gestasi itu adalah kadar gula darah yang meningkat pada waktu hamil, terutama pada trimester 3. Kan sebetulnya orang bisa diabetes hamil, itu beda. Kemudian ada yang hamil, pada saat hamil dia diabetes. Setelah hamil gulanya normal kembali. Nah, itu. Jadi pertama kali ditemukan pada saat hamil dan normal setelah melahirkan. Itu menjadi faktor risiko untuk tipe 2 nanti diabetes bagi ibunya. Kenapa terjadi begitu? Karena pada trimester ketiga terjadi resistensi insulin. Oleh karena itu dipersiapkan orang hamil yang baik. Siapa yang terkena itu? Yang pertama, umur saat kehamilan lebih dari 35 tahun. Yang kedua, gemuk saat hamil. Yang ketiga, ada faktor riwayat keluarga. Ya. Yang keempat, pernah melahirkan anak lebih dari 4 kilo. Itu tujuannya. Orang yang diabetes mellitus gestasi itu risiko untuk melahirkan anak besar. Kenapa? Pankreas anaknya baik. Gula dari ibu tinggi, maka pankreasnya akan memasukkan gula ke otot sehingga anaknya menjadi besar. Nah, kita bisa bayangkan, Dr. Khalid bisa bayangkan, kalau orang itu melahirkan anak lebih dari 4 kilo, tentu akan bermasalah di jalan lahir, bermasalah dengan ibunya, anaknya pun bermasalah karena lama di jalan lahir dan bahkan kemungkinan anak akan meninggal, kira-kira. Oke, makasih banyak Prof ya penjelasannya. Baik, saya akan melangkah ke pertanyaan ke Dr. Husaini. Ya, tadi penjelasan dari Prof Magbu tadi begitu banyak. Sebelum saya masuk terkait pengobatan, saya masuk dulu ke penjelasan gejala secara umum pada orang DM diabetes mellitus ini. Karena ini banyak sekali ditanya pasien-pasien di poliklinik. Saya persilakan. Ya, makasih Dr. Khalid. Adapun gejala-gejala yang sering kita temukan pada pasien-pasien ini, nanti dia akan mengeluh cepat lelah, ya. Jadi belum seperti optimalnya kerja dia sudah merasa capek. Kemudian pasien-pasien seperti ini banyak kencing-kencing, ya kencing malam, ya kemudian itu untuk seperti tadi Prof Makbul terangkan yang tipe 2 yang tidak terlalu khas,
Karena banyak DM tipe 2 itu tidak khas gejalanya. Beda dengan tipe 1. Tipe 1 itu biasanya khas, ya pagi cepat lapar, banyak minum karena cepat haus, ya. Nah, namun tipe 2 itu juga berat badan turun, tapi kita tidak bisa jelaskan kenapa dia berat badan turun. Nah, pasiennya biasanya hanya mengeluh berat badan saya turun. Ya, kemudian ada biasa kalau infeksi, sering-sering infeksi, terutama pada ibu-ibu ya sering infeksi, yang dia juga tidak bisa jelaskan. Ya, selain gejala-gejala lain juga masih kalau ada luka biasanya lambat sembuh, kemudian kram-kram atau mata kabur, penglihatan terganggu yang merupakan sebenarnya kalau DM tipe 2 itu karena tidak khas, jadi terkadang dia datang itu sudah dengan komplikasi sebenarnya, bisa bagian dari komplikasinya seperti kram-kram pada kaki, ya, itu semua bisa jadi bagian dari gejala diabetes. Iya. Tadi ada satu hal menarik pernyataan dari Prof. Makbul bahwa penyakit ini tidak ada istilah sembuh, yang ada gula darah terkontrol. Jadi sekali merdeka tetap merdeka. Kira-kira bagaimana prinsip atau tujuan daripada pengobatan daripada pasien seperti ini? Jadi kalau pengobatan daripada pasien DM tipe 2 ini ada sebenarnya tujuan kita jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu untuk tentu mengurangi kalau keluhan-keluhan ada. Jadi menghilangkan keluhan-keluhan itu dan bagaimana pasien rasa nyaman. Ya, karena kalau keluhan-keluhan seperti kencing-kencing malam, ya, otomatis kualitas pasien itu akan menurun. Ya, tidurnya besoknya itu dia selalu ngantuk-ngantuk. Jadi otomatis jangka pendek menghilangkan keluhan. Jangka panjangnya itu adalah kita mencegah terjadinya komplikasi, karena kita tahu kalau komplikasi pada pasien DM ini adalah komplikasi kroniknya. Ya, komplikasi kronik nanti itu terbagi, ada komplikasi mikrovaskuler, ya, terutama pada pembuluh-pembuluh darah vaskuler atau vaskuler yang masuk kecil seperti retinopati, nefropati, ya, kemudian pembuluh darah besar seperti terjadinya stroke, begitu juga terjadinya penyakit jantung koroner. Iya. Kemudian terkait dengan masalah pengobatan ini juga, kapan kita katakan bahwa penderita ini terkontrol? Ya, jadi pada pasien-pasien DM tipe 2 itu memang ada target, ya. Yang banyak kita pakai sekarang yang menjadi standar itu adalah HbA1c. Kalau HbA1c itu pun sebenarnya masih nanti individual tergantung kondisi pasien. Dikatakan terkontrol kalau HbA1c-nya di bawah 7%. Ya, kita juga kalau di daerah kan misalnya tidak ada pemeriksaan HbA1c di rumah sakit, ya kita periksa gula darah puasa. Gula darah puasa targetnya itu 80 sampai 130. Kemudian juga kita ambil bisa premil atau sebelum makan yang sama tadi 80 sampai 130, bisa juga pada saat puncak setelah 2 jam setelah makan. Itu targetnya. Kalau per Kenny punya itu di bawah 140, kemudian American Diabetes itu di bawah 180 mg per desiliter. Tadi di dalam penjelasan tadi dikatakan ada komplikasi. Ini bisa tidak komplikasi ini dicegah? Atau bagaimana ini? Ya, dengan pengobatan yang optimal, rutin makan obat, maka pencegahan itu kita bisa cegah. Ya, jadi kalau masalahnya kalau seperti tadi, pasien DM tipe 2 yang kadang tidak bergejala, terkadang sudah terjadi komplikasi. Makanya pasien-pasien dari hasil penelitian itu, pasien yang baru didiagnosis tipe 2 khususnya, 50% itu sebenarnya sudah ada minimal 1 komplikasinya. Iya. Padahal sebenarnya itu kalau lebih dini, tapi kan sulit juga. Makanya dikatakan bahwa hampir 50% pasien DM tipe 2 itu tidak terdeteksi. Ya, karena tidak terdeteksi sudah terjadi komplikasi. Padahal kalau terdeteksi lebih cepat, makanya ini pentingnya kita selalu check up. Ya, kalau lebih dini belum diabetes kita sudah dapat, misalnya baru prediabetes kita sudah dapat, kita sudah antisipasi. Kita bisa kontrol kita punya gula darah, jadi bahkan kita bisa cegah jangan dia masuk diabetes. Kalau tahu sudah diabetes, bagaimana kita cegah jangan terjadi komplikasi. Iya. Kemudian ada juga sering pertanyaan di masyarakat terkait hubungannya antara penyakit ini dengan olahraga. Apakah memungkinkan itu atau bagaimana? Iya, sebenarnya salah satu pilar pengobatan daripada diabetes itu adalah olahraga. Ya, jadi otomatis
dari 5 pilar. Jadi olahraga ini erat kaitannya dengan diabetes. Dengan olahraga yang teratur ya, misalnya kita olahraga ada istilah CRIP, ada istilah FIT ya. Frekuensinya itu misalnya 30 menit ya di dalam sehari 5 kali dalam seminggu. Ya, cuman kalau gula darah sebaiknya sebelum beraktivitas olahraga kita periksa gula darah mandiri. Kalau gula darah kita itu di bawah 100, ya jangan olahraga kecuali kalau dia makan pagi dulu. Ya. Tapi kalau lebih juga 300 sebaiknya jangan juga olahraga. Ya, selain itu otomatis intensitas daripada olahraga ini ya semakin baik. Kalau bisa olahraga itu kalau menghitung heart rate itu 70% sampai 80% dari heart rate maksimal. Jadi kalau lewat itu hati-hati karena bisa terjadi aritmia. Ya, kemudian tentu tujuan endurance untuk daya tahan itu juga dengan olahraga itu kita bisa tingkatkan. Ya. Ini terkait olahraga. Kalau terkait dengan pola makan ini bagaimana dok pengaturannya? Iya, pola makan juga merupakan bagian dari pilar penanganan diabetes. Jadi perencanaan makan pada pasien-pasien diabetes. Bukan berarti biasa pasien bertanya apa yang boleh saya makan, apa yang tidak boleh saya makan. Sebenarnya yang seperti itu sebenarnya tidak ada yang dikatakan tidak boleh. Ya sebenarnya semua bisa dimakan, tetapi ya pasien-pasien yang betul-betul dia hanya disesuaikan dengan kebutuhan kalorinya. Beda kalau sudah ada komplikasi gagal ginjal, tentu ada penanganan khusus. Tapi pada pasien-pasien yang belum ada komplikasi ya tidak perlu misalnya ada boleh dimakan, ada tidak boleh dimakan, tapi sesuai dengan kebutuhan kalori untuk pasien tersebut. Makanya kita kenal ada istilah 3J, jumlah, jenis, dan jadwal makan. Kemudian ada juga pertanyaan mengatakan pada orang yang penderita ini yang mana lebih bagus atau lebih mana lebih berbahaya? Gulanya terlalu tinggi atau gulanya terlalu rendah? Ini bagaimana ini? Ya, pada kondisi-kondisi tertentu gula darah lebih rendah itu malah lebih berbahaya sebenarnya. Terjadi hipoglikemia, apalagi pada pasien-pasien yang memang ada faktor resiko hipoglikemia. Nah, akibat hipoglikemia itu akan lebih beresiko terjadinya aritmia. Ya, kita tentu sering mengenal cardiac arrest, ya bisa saja aritmia ini menyebabkan cardiac arrest. Padahal mereka yang gula darahnya tinggi sampai 300, ada orang yang gula darah 600 itu masih jalan-jalan. Ya, artinya kejadian-kejadian yang berbahaya mungkin masih butuh waktu, tapi kalau hipoglikemia yang sering itu resikonya lebih berbahaya. Jadi kalau begitu dok, kira-kira prinsip yang utama pada orang-orang diabetes mellitus ini apa sebetulnya? Jadi tentu menjaga pola makan seperti tadi ya dari 5 pilar itu perencanaan makan, olahraga, kemudian kalau butuh memang sudah pengobatan tablet atau injeksi tetap digunakan sesuai kontrol ke dokter. Kemudian tak kalah pentingnya adalah sebenarnya monitoring. Tapi monitoring ini nanti pasien tentu kalau mendapat edukasi. Jadi 5 pilar itu memang harus komprehensif. Ya, baik, terima kasih banyak dok. Jadi kalau kita lihat beberapa pertanyaan tadi, jawaban-jawaban ini sangat menarik untuk ibu-ibu, bapak-bapak di seluruh Indonesia. Saya dapat simpulkan bahwa diabetes mellitus ini adalah suatu penyakit atau kelainan metabolik yang ditandai oleh peningkatan gula dalam darah. Jadi istilah medis adalah hiperglikemi. Dan tadi juga dijelaskan itu lebih berbahaya hipo daripada hiperglikemi. Peningkatan kadar gula darah tersebut dapat terjadi akibat berkurangnya kadar insulin yang dihasilkan oleh pankreas dan atau adanya gangguan kerja insulin di otot atau jaringan lemak. Orang-orang yang cenderung menderita diabetes mellitus ini adalah tadi sudah dijelaskan tadi juga bahwa umur di atas 45 tahun, kegemukan lebih dari 120% berat badan ideal, hipertensi, riwayat keluarga diabetes mellitus, pernah melahirkan anak, berat badan lahir bayi lebih dari 4.000 gram, riwayat diabetes mellitus gestasi, dan ada dislipidemia, mungkin HDL yang rendah dan trigliserida yang tinggi, ditambah dengan kurangnya aktivitas. Oleh sebab itu memang tadi juga sudah dijelaskan Prof. Makbul bahwa penyakit ini tidak ada istilah sembuh, yang ada gula darah terkontrol, sehingga memang kita mengharapkan ibu-ibu, bapak-bapak di dalam bagi yang menderita diabetes mellitus itu memang harus rajin kontrol, terutama sekali adalah
apabila ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti tadi olahraga, itu memang perlu diperhatikan karena orang-orang yang penderita diabetes mellitus dan ada olahraga tidak selamanya harus diperiksa betul terkait dengan kadar gula darahnya. Tadi Dr. Husaini sudah mengatakan kalau itu di bawah 100, sebaiknya jangan dulu untuk melakukan kegiatan olahraga. Saya kira sampai sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.